Jangan lupa like, subscribe, and comment. Siang itu Sabdo tengah duduk di teras rumah bersama Arjo. Arjo bercerita bahwa orang yang mengajukan lamaran untuk putrinya, Intan Kuncoro, akan datang. Sabdo sebetulnya tidak terlalu terkejut mendengarnya. Namun ia memasang mimik seolah-olah baru mendengar tentang hal ini. Dengan tenang, ia kemudian bertanya siapa saja yang akan meminang Intan. Arjo menatap Sabdo nanar, mengamati pemuda yang duduk di hadapannya ini. Ia tersenyum, sadar bahwa Sabdo sudah banyak berubah. Kemarin, ia masih melihat Sabdo seperti anak kecil yang polos. Tetapi siapa yang menduga, hanya dalam hitungan bulan sejak Sabdo tinggal di rumah ini, ia menjelma menjadi pemuda yang begitu mengagumkan. Cukup membuat Arjo merasakan karisma seorang Kuncoro yang terwarisi dari garis Cangkusono. Sekti Jero. Ia seorang dokter yang begitu disegani di sini. Dia mengelola 4 dari 5 rumah sakit yang ada di wilayah ini. Namun sayang, di balik gelimang harta yang dia miliki, ia tak pernah awet dengan para istrinya. Sampai saat ini, ia belum juga dikaruniai keturunan di usianya yang sudah berkepala 5. Tidak pernah ada yang sanggup mendampingi dirinya lebih dari 1 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Sabdo penasaran. Karena dia seorang bahulawean. Dia pikir Intan anakku akan menjadi sosok perempuan yang tepat. Mengingat Kuncoro adalah salah satu terah yang diberkahi dengan kuasa tinggi. Arjo menatap ke arah taman. Sorot matanya mengisyaratkan sesuatu yang tak dapat Sabdo baca. 1 dari 3 kandidat yang menawarkan mahar kepadaku adalah Menur Arya, tuan tanah yang disebut sebagai tuan pewaris kekayaan setelah kematian saudara-saudaranya. Ia adalah pewaris tunggal. Ia ingin menjalin ikatan saudara dengan kita. Kuncoro Trah Balasedo untuk anak lelakinya. Anak lelaki? Gumam Sabdo. Berapa usia beliau? Menurutmu berapa usianya? Namun sebelum Sabdo menjawab, dari gerbang utama kediaman Kuncoro, 2 mobil hitam datang mengiringi sebuah mobil merah marun. Arjo berdiri dari tempatnya duduk, menyilangkan kedua tangannya ke belakang, menunggu dari puncak anak tangga. Sabdo berdiri mendampingi. Seorang lelaki tua gundul yang jalannya dibantu dengan tongkat berjalan mendekat. Di belakangnya, seseorang lain yang tak kalah tua mengikuti. Penampilan mereka menunjukkan kesan yang sama saat pertama kali Sabdo melihat Arjo. Mereka pasti bukan orang sembarangan, batin Sabdo menatap 2 lelaki tua itu. Kuncoro memberi sambutan yang baik sebagai tuan rumah. Makanan berlimpah tersaji di atas meja. Sabdo memandang kedua orang di hadapannya. Mereka tampak begitu menikmati sajian ini sementara. Arjo tak banyak bicara. Menunggu tamunya selesai menyantap makanan. Setelah itu, barulah pertemuan ini dimulai seperti selayaknya perjamuan biasanya. Para tamu undangan menyampaikan keinginan mereka. Hal ini disambut baik oleh Arjo. Meski ia belum memutuskan siapa yang pantas untuk mendapatkan kehormatan itu. Arjo mengingatkan tamunya bahwa ia akan melakukan prosesi adat unduh mantu dengan sebuah perjanjian darah.
Dua orang itu tampak saling pandang tak mengerti. Arjo menyesap teh dari gelas keramik. "Mahar apa saja yang akan ditawarkan kepada Kuncoro?" Sekti Jero menjawab akan memberikan keris peninggalan turun-temurun keluarganya. Hal ini disambut baik oleh Arjo. Sedangkan Menur Arya memilih untuk memberikan pusaka pemberian keluarga Atmojo berupa tusuk konde keemasan yang selama ini ia jaga. Ini untuk meyakinkan Arjo bahwa ia sudah menggadaikan kepercayaan dari tuannya, serta maksud dari keseriusan keluarganya untuk meminang Putri Kuncoro ini. Sabdo hanya mendengarkan percakapan mereka. Ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran dua orang ini. Suara tawa terdengar. Mereka saling menunjukkan kehormatan satu sama lain, meskipun bersaing. Tak ada ketegangan. Baiklah, jadi kesepakatan sudah jelas. Bila aku tak menghendaki pernikahan yang kalian tawarkan terhadap putriku Intan Kuncoro, tentu kalian semua sudah tahu resikonya. Mahar utama yang sudah kalian tawarkan sejak keputusan ini dibuat tak dapat dibatalkan. Kedua orang tersebut mengangguk, mengerti maksud perkataan Arjo. Sabdo merasakan gejolak perasaan dingin. Seakan kehangatan yang ia rasakan tadi menguap begitu saja. Sirna berganti menjadi rasa canggung yang mengutuk pertemuan ini. Seorang lelaki tua berkepala pelontos meraih gelas keramik berisi teh, menyesapnya, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Ia Sakti Jero, yang terkenal suka berbicara dengan suara lantang. Aku sudah cukup lama hidup, menikmati semua momen, bahkan saat aku melihatmu tumbuh, anakku Arjo. Aku mengenal baik siapa bapakmu. Jadi aku tak akan mundur setelah memutuskan siap meminang putrimu Intan Kuncoro ke dalam dekapan keluargaku. Dan bila kamu menerimaku, kupastikan tidak akan ada penyesalan atas perjalinan hubungan keluarga kita. Aku akan menyokong keluargamu. Namun bila pilihan unduh mantu ini tak jatuh kepadaku, maka aku sudah siap untuk menerima segala resiko yang sudah kita semua sepakati. Resiko? Batin Sabdo mencoba mencerna maksud kata-kata lelaki tua pelontos itu. Gelagat lelaki pelontos itu memberikan sorot mata mencemooh kepada sosok pria di sampingnya. Hal yang tak pernah Sabdo duga sebelumnya. Menur Arya menyeringai sebelum berkata, "Arjo Kuncoro, aku tahu apa yang coba Sakti Jero katakan. Tetapi bukankah ini terdengar seperti penghinaan?" Hening. Pertemuan hangat seketika berubah menjadi seperti pertemuan sengit, di mana satu sama lain terlihat mulai saling memprovokasi. Kamu mengenal bagaimana keluarga Arya dalam mengambil sikap. Keluarga Arya tidak pernah takut dengan sumpah yang sudah diucapkan. Arjo menatap kedua lelaki itu secara bergantian, sebelum kembali menyesap teh di atas meja. Sementara Sabdo menunduk diam, merasa tak enak hati terjebak di dalam pertemuan yang canggung seperti ini. Hahaha, Arjo tiba-tiba tertawa, diikuti dua orang di hadapannya. Aku akan menyerahkan keputusan kepada Canguk Sonoku. Keputusan ini akan menjadi keputusan mutlak tentang siapa yang pantas bersanding dengan putriku. Putus Arjo. Dua orang itu menatap Sabdo. Sekti Jero bergumam, terdengar seperti orang yang terkagum-kagum. Benarkah pemuda yang ada di hadapanku ini adalah Canguk Sono? Benar. Anakku Sabdo Kuncoro adalah seorang Canguk Sono baru di keluarga Kuncoro. Tak ada lagi tawa di wajah mereka. Ekspresi mereka tak tertebak. Termasuk saat Arjo kemudian berkata, "Keputusan ini akan segera kami bicarakan.
Sehingga tak perlu waktu lama bagi kalian untuk mengetahui siapa di antara kalian yang pantas bersama putriku. Sekti Jero mengangguk memberi hormat kepada Sabdo. Ia membalas hormat tersebut. Tetapi Menur Arya memilih tak melakukannya. Ia hanya menatap meja, lalu pamit pergi. Arjo mengantarkan mereka berdua, sementara Sabdo masih belum mengerti makna dari pertemuan ini, juga arti sebenarnya dari kata Canguk Sono yang selalu dibicarakan. Saat kedua mobil perlahan meninggalkan kediaman milik Kuncoro, Arjo berjalan mendekati Sabdo, lalu berkata, "Siapa di antara mereka yang pantas untuk mati lebih dahulu?" Rahasia. Pagi itu Sugi Bahir sudah menunggu cukup lama di salah satu lorong di kediaman Kuncoro. Ia memandang sekeliling dengan perasaan resah. Orang yang ia tunggu tak kunjung muncul. Semakin lama tinggal di dalam lingkungan kediaman ini, Sugi merasa semakin terancam. Beberapa orang muncul dan berjalan di lorong rumah, berkerumun dalam barisan. Sugi melihat orang yang ia cari dari tadi ada di dalam salah satu barisan tersebut. Dengan langkah cepat, Sugi menarik tangannya, membawanya menjauh. "Mas Sugi?" kata Lina. Wajahnya terlihat kaget. Perempuan inilah yang sempat mengurus Sugi saat tubuhnya tidak dapat bergerak setelah melakukan sumpah abdi kepada Kuncoro. "Aku mau tanya sesuatu." "Tanya apa, Mas?" Sugi melihat ke sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar mereka. Dengan hati-hati, Sugi berkata, "Tapi sebelumnya, aku ingin ingatkan, ini jadi rahasia kita berdua ya." Lina menatap Sugi aneh, memperhatikan gerak-gerik tubuhnya yang tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Akhirnya, Lina mengangguk dan berjanji bahwa ini semua akan menjadi rahasia mereka. "Kamu kan sudah lama kerja di sini. Apakah kamu tahu apa yang ada di dalam pavilion timur? Hanya abdi perempuan yang bisa masuk ke situ." Lina mengernyit merasa tak nyaman dengan topik yang sedang mereka bahas. "Kenapa ingin tahu soal itu, Mas? Kamu pernah ke sana kan?" "Mas, apa sebenarnya yang sedang kamu cari? Aku gak punya banyak waktu." "Pemujaan," kata Sugi, tiba-tiba, membuat Lina semakin tak enak hati. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, seakan menolak pembicaraan ini. Sugi dapat melihatnya. "Maaf, Mas, maaf. Aku kudu pergi. Lain kali saja ya kita bahas." Lina bersiap meninggalkan Sugi saat tiba-tiba Sugi menahan pergelangan tangannya, melihat Lina tajam. "Aku melihat Nyonya di sana. Dia melakukan..." Tiba-tiba Lina membungkam mulut Sugi dengan kedua tangannya. Lantas ia mendekat dan berbisik, "Jangan katakan, Mas. Bahaya." "Begini saja." Lina melihat ke sekeliling. "Nanti malam aku akan ke tempatmu. Sekarang aku harus pergi." Lina pergi, meninggalkan Sugi dengan banyak pertanyaan menggantung. Malam tiba. Terdengar suara pintu diketuk. Dengan cepat, Sugi membuka pintu kamarnya. Lina berdiri dengan wajah khawatir. Setelah memastikan tak ada orang yang melihat mereka, ia melangkah masuk. "Kenapa Mas bisa-bisanya melakukan hal itu?" kata Lina langsung. Suaranya gemetar. Ada kemarahan dalam nadanya. "Aku tidak sengaja melihatnya." Lina tampak begitu cemas. Tak henti-henti, ia memainkan jemari tangan. Ia melihat ke jendela kamar, lalu berbalik melihat Sugi.
Setiap anggota keluarga Kuncoro memiliki rahasia gelapnya masing-masing. Sugi terdiam sejenak, lalu bertanya kepada Lina, apa maksud perkataannya. Aku tidak tahu ini semua secara pasti, karena ini semacam desas-desus yang sudah lama dibicarakan oleh abdi-abdi Kuncoro di belakang mereka. Desas-desus? Maksudmu ini belum pasti, begitu? Lina berpaling dari wajah Sugi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mas, pesanku adalah jangan menyelidiki hal ini lebih jauh, karena semua ini bisa membawa hal yang buruk terhadap sampean. Sugi menatap Lina, semakin yakin dia mengetahui sesuatu. Dengar, aku berada di tempat ini bukan karena keinginanku. Aku juga tak sengaja melihat semua ini. Kepalaku tak berhenti memikirkannya sampai sekarang. Sugi menyentuh bahu Lina, membuat agar perempuan itu melihat ke arahnya. Katakan apa yang kamu tahu. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, akhirnya dengan suara gugup, Lina menjawab pertanyaan itu. Lasmini konon dipersekutukan oleh Tuan Arjo Kuncoro kepada sosok iblis yang selama ini menjaga keluarga Kuncoro dari segala bala dan bencana. Di paviliun itulah Lasmini dipersembahkan. Atau mungkin Lina tampak tak yakin. Mempersembahkan dirinya sendiri sebagai apa? Aku tidak tahu namanya. Tetapi ada yang bilang Lasmini melakukan ini atas kemauan sendiri. Sebenarnya hubungan Lasmini dan Tuan Arjo adalah... Lagi-lagi Lina seperti menahan diri. Intinya tak ada yang tahu secara pasti, Mas. Lalu apa maksudmu, Mas? Intan Kuncoro. Kamu pasti tahu kalau dia memiliki rahasia gelapnya sendiri. Maaf, Mas, tapi aku gak bisa mengatakannya. Sugi diam. Aku takut, Lin. Lina yang sudah bersiap pergi menghentikan langkah, berbalik menoleh menatap wajah Sugi. Aku takut terseret lebih jauh di dalam urusan keluarga ini. Setidaknya, apa yang kamu ketahui bisa menjadi pengingat bagiku siapa Kuncoro ini. Lina terdiam cukup lama memandang wajah Sugi. Nona Intan Kuncoro memiliki kebiasaan yang hanya diketahui beberapa orang saja. Saat malam, dia seringkali melukai tubuhnya dengan belati dan pisau, membiarkan kulitnya mengelupas terbuka lebar. Setelah itu, dia akan memandikan tubuhnya dengan darah seekor kambing yang digorok oleh Tuan Arjo. Katanya untuk persembahan lain, karena Intan dipersiapkan sebagai pengantin yang pernikahannya akan menjadi kebangkitan keluarga Kuncoro. Kebangkitan apa? Aku tidak mengerti. Aku pun tidak mengerti. Semua orang tidak ada yang mengerti bagaimana keluarga Kuncoro memilih jalan hidup, Mas. Lalu tempo hari, untuk apa kamu membawa kendi? Aku membantu Intan Kuncoro melaksanakan ritual, ucap Lina. Setiap malam Jumat Legi, Nona Intan Kuncoro wajib mandi darah kambing milik Tuan Arjo. Kambing ini adalah kambing istimewa yang tak pernah bisa mati. Kambing yang diwariskan secara turun-temurun. Konon raga yang sebenarnya dari kambing ini adalah jelmaan iblis kuno yang selama ini meniduri Lasmini atas perintah Tuan Arjo sendiri. Sugi mulai mengerti. Ia bergidik ngeri mendengarkan semua ini. Jangan-jangan darah yang aku telan adalah darah dari binatang itu. Sugi menatap Lina yang sudah membuka pintu bersiap pergi. Namun tiba-tiba langkah Lina terhenti. Di depan pintu ada Lasmini, berdiri menatap Lina. Lina mundur. Sementara Sugi menatap wanita itu dengan tubuh gemetar hebat.
Lancang sekali. Seorang abdi membicarakan majikan. Lasmini menyeringai menatap Lina dan Sugi secara bergantian. Kemudian berkata kepada Lina dalam nada suara yang menekan, "Malam ini aku akan menghukummu." Lasmini beralih melihat Sugi. "Suamiku memiliki urusan sendiri denganmu, jadi aku tak akan menyentuhmu. Tapi bila sampai dengan lancang kamu ulang perbuatanmu ini, kamu akan membayar mahal untuk setiap jengkal organ yang ada di dalam tubuhmu itu. Apa kamu mengerti maksudku?" Lasmini membawa Lina meninggalkan Sugi. Entah apa yang akan Lasmini lakukan. Sugi sangat menyesal membuat Lina mendapatkan hukuman karena rasa penasarannya. Arjo Kuncoro telah lama dikenal sebagai seseorang berwatak keras. Ia tak pernah mau mendengar kata gagal di hidupnya. Semua keinginannya harus terpenuhi. Setidaknya itu yang Sabdo dengar dari mulut Intan Kuncoro pada malam ia datang ke kamar Sabdo. Intan bercerita bahwa ia tak pernah mau dijodohkan dengan siapapun. Tetapi di mata Arjo, ia hanyalah seorang anak yang harus mematuhi perintah orang tua. Tak ada pilihan selain bersiap. Bila Arjo sudah memutuskan kepada siapa kelak dirinya menikah. Sabdo tak dapat berkata apa-apa. Meski sebenarnya ia ingin menghibur Intan. Pandangannya tertuju pada garis mata sembab Intan. Adapun Intan memiliki mata indah, mengingatkannya dengan mata milik ibu. Malam itu mereka saling bercerita, menikmati kebersamaan sembari melampiaskan perasaan yang selama ini mereka pendam. Intan bercerita bagaimana ia tumbuh di dalam keluarga Kuncoro. Rasanya aneh saat melihat Sabdo. Intan seperti menemukan sesuatu yang selama ini tak ia temukan pada orang lain. Sabdo mengingatkannya dengan Paman Kondoto yang meninggal. Intan juga berkata bahwa ia tahu kenapa Canguk Sono begitu berharga di mata Arjo. Sebelumnya, Canguk Sono dimiliki oleh Kondoto. Hal ini ia dengar sendiri dari mulut ibunya saat berbicara dengan Arjo. Hanya Canguk Sono yang dapat mengendalikan Ingon, keturunan dari para pendahulu Kuncoro. Sabdo bingung kenapa Canguk Sono bisa menurun ke dirinya. Ia sama sekali tak mengerti. Tak lama, Intan mengatakan kebenaran yang tak banyak diketahui orang. Ini tentang dua kakaknya, Pras Anum dan Batra Kuncoro, yang ternyata anak Arjo bersama wanita lain. Sama seperti Sabdo, hanya saja mereka tumbuh di kediaman Kuncoro sejak kecil, sehingga hal ini tak diketahui oleh para abdi baru. Hanya Intan yang berstatus sebagai anak kandung dari pernikahan Arjo dengan Lasmini. Hal ini mematahkan argumen Sugeng bahwa Lasmini tak dapat memberikan keturunan. Lalu, kenapa Sabdo yang mendapat Canguk Sono? Kenapa bukan Pras Anum atau Batra? Intan hanya menggeleng tak tahu. Di dalam keheningan, Sabdo melihat Intan. Ia benar-benar terpedaya dengan kecantikan gadis itu. Intan tiba-tiba berdiri, kemudian berbisik kepada Sabdo. Sesuatu yang membuat dirinya terperanjat. Perlahan-lahan, Intan mulai menanggalkan satu persatu pakaian yang dia kenakan di depan mata Sabdo. Intan ingin menunjukkan semua luka itu. Goresan dari sayatan pisau yang selama ini ia lakukan akibat depresi berkepanjangan. Ia benar-benar tak ingin menikahi orang yang tak pernah ia kenal. Tak ada yang tahu hal ini, kecuali beberapa orang. Sabdo terdiam memandang goresan luka di tubuh Intan. Inilah kebiasaan Intan yang diceritakan Lina kepada Sugi tempo hari. Nasib Intan seperti binatang yang terbelenggu dalam riak panas di dalam tungku.
Intan adalah sosok dari betapa menderitanya hidup di bawah bayang-bayang nama keluarga Kuncoro. Sabdo termenung menatap lantai. Dia merasa bimbang. Apakah diriku sama seperti Intan, terbelenggu? Kini Sabdo memalingkan muka, berharap Intan menutup kembali tubuhnya. Ia tak ingin nafsu yang ada di dalam pikiran menguasainya. Namun siapa sangka, bila malam ini justru terjadi sesuatu yang tak pernah mereka duga. Kegelapan malam menyembunyikan mereka dalam pilu pelik. Akhir pertemuan ini justru menjadi awal dari hubungan yang tak bisa mereka tolak. Intan merengkuh tubuh Sabdo. Di dalam ruang itu, Intan melakukannya bersama Sabdo. Malam itu menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Arjo menatap 2 lembar foto di kedua tangannya. Ia menyodorkannya pada Sabdo, bertanya, siapa yang tak pantas untuk mendapatkan putrinya? Sabdo menatap 2 lembar foto itu, Sekti Jero dan Menur Arya. Sabdo memperhatikan setiap detail yang ada di foto. Tak satu pun dari kedua orang itu menurutnya pantas bersanding dengan seorang putri dari Kuncoro. Namun Sabdo menahan diri untuk tak mengatakan hal ini secara gamblang. Kurasa Sekti Jero tak memiliki kelayakan bila dibandingkan dengan Menur Arya. Walau sejujurnya, kukira tak ada dari mereka berdua yang benar-benar pantas, kata Sabdo hati-hati. Arjo memperhatikan dengan seksama. Di ruang bawah tanah paviliun timur itu, Arjo berkata kepada Sabdo, menarik, apa yang baru saja kamu katakan masuk akal. Dari 2 orang ini, Sekti Jero yang memberimu kehormatan sebelum meninggalkan kita. Kupikir hal itu yang membuatmu mempertimbangkan dirinya. Apalagi saat aku mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah Canguksono. Sabdo dengan tegas berkata, tak semestinya seseorang memberi rasa hormat kepada yang lain hanya setelah ia mendengar orang itu Canguksono. Dia tidak pantas mendapatkan Intan, putri Kuncoro yang lebih berharga dari apapun. Di mataku dia tak lebih dari seorang penjilat ulung. Arjo tersenyum menyeringai. Lalu, apakah berarti secara tidak langsung kamu mengatakan bahwa Menur Arya jauh lebih pantas? Sabdo diam. Ia melihat sorot mata Arjo penuh selidik. Dengan tenang, Sabdo berkata, bukankah aku sudah bilang tidak ada dari mereka yang cukup layak? Aku hanya mengatakan apa yang ada di dalam kepalaku. Dan lagi, bukankah masih ada 1 orang lagi yang belum aku temui? Kenapa seakan-akan keputusan ada di tanganku, Bapak? Arjo berdiri. Ia berjalan menuju ruang lain. Kemudian menarik seekor kambing putih jantan ke hadapan Sabdo. Aku melihatmu sebagai Canguksono. Kamu harus terlibat dalam keputusan apapun yang aku buat untuk kebaikan keluarga kita. Sabdo melihat kambing itu. Ia tak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Arjo. Seperti yang kamu katakan, aku sependapat bahwa memang Sekti Jero tak pantas menawarkan diri. Ia terlalu rendah bagi seorang Kuncoro. Jadi anakku, aku ingin kamu menghabisi Sekti Jero. Memberi pesan bahwa ia tak lebih layak dari siapapun yang ingin mempersunting putriku. Sabdo tak mengerti maksud Arjo, tapi ia berdiri dari tempatnya duduk bersila, menghampiri binatang itu, lalu mengelus kepalanya sebelum menatap Arjo. Binatang itu mengembik sebelum bergerak menjauh dari hadapan Sabdo. Seakan-akan ia tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Arjo menghampiri Sabdo.
Diirisnya arteri batang leher binatang itu sembari merapal sesuatu di mulutnya. Dengan cepat, ia menggorok leher kambing itu, lalu membakar cairan darah kental yang ada di bilah pisaunya ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Leher kambing yang terpotong itu perlahan-lahan warnanya mulai menghitam dan mulai membusuk. Arjo kemudian menanggalkan pakaian Sabdo, mengiris dada kirinya, membiarkan darah perlahan menetes pada pucuk sebilah pisau panas. Meski merasa sakit teramat perih saat besi panas itu menyentuh kulitnya, Sabdo menahan diri agar tak berteriak. Tak lama kemudian, Arjo berkata kepada Sabdo bahwa dia harus mengambil kepala binatang itu untuk melihat dengan jelas bayangan wajah siapa yang muncul di sana. Sabdo mengikuti apa yang Arjo katakan. Ia membungkuk mengambil kepala kambing yang menggelinding di atas lantai kayu. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan, lalu menatap mata binatang malang itu. Di situ, Sabdo melihat bayangan wajah Sakti Jero dalam kilasan bayang-bayang samar. Arjo berkata dengan suara gemetar, "Kamu sudah memutuskan, maka santet potong gulu akan segera terlaksana. Hanya tinggal menunggu waktu. Apakah Sakti Jero menolak santet ini atau menerimanya sebagai keputusan dari mahar yang sudah dia tawarkan kepadaku?" Arjo melangkah pergi, meninggalkan Sabdo yang masih termangu. Sabdo tak pernah mengira bahwa Arjo akan mengambil nyawa seseorang dengan semudah ini. Ia tak mengerti betapa mengerikannya kekuatan yang ada di dalam tubuhnya.